Cuplikan PowerPoint episode kali ini. Bicara soal bahwa para demonstran itu udah mengarah ke makar, terorisme. Iya. Itu menyedihkan sekali gitu ya. Demokrasi di Indonesia tuh kayak udah benar-benar rusak, dicederai. Gimana masyarakat mau ngomong aja nggak dikasih ruang gitu loh ya. Itu ada yang menuliskan begini, bekerjalah kalian sampai kalian mampu bayar pajak, karena sebagian pajak kalian ada hak para pejabat. Selamat datang di Power Puan. Halo Sobat Puan, hai. Apa kabar Sobat Puan semuanya? Sudah lama tidak berjumpa. Kayaknya udah lama ini ya, nggak ada episode Power Puan. Akhirnya kita ada episode baru di tengah huru-hara panasnya Indonesia. Sobat Puan, hari ini kita sudah bersama dengan Mbak Eka Ernawati. Selamat pagi Mbak Eka. Selamat pagi Kak Giska. Mbak Eka dari KPI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Mbak Eka juga sangat aktivis yang sangat bergejolak ya Mbak Eka. Mungkin Mbak Eka boleh halo-halo dulu sama Sobat Puan, boleh. Halo Sobat Puan, perkenalkan saya Eka Ernawati, biasa dipanggil Eka. Ini temen Kak Giska sebetulnya sih. Bareng lah sama Kak Giska untuk jadi dalam pergerakan ini. Nah, Mbak Eka, ini kita langsung aja sih ini kalau ngobrol ya. Hari itu kita memang temanya ini juga bertepatan juga di bulan September ini tuh tanggal 15 ada Hari Demokrasi Internasional sebenarnya. Oh iya benar. Hari Demokrasi Internasional, terus juga ternyata kondisi demokrasi Indonesia juga lagi huru-hara ya. Bukan lagi huru-hara sih kayaknya. Udah gimana menurut Mbak Eka? Panas banget nih. Memanas ya. Terus ya itu memanas, beberapa hari juga banyak aksi yang dilakukan. Terus juga yang sangat disayangkan adalah ini aksinya dimulai di bulan Agustus. Yang mana bulan Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Ya kan, jadi kayak yang wah ini gimana sih ini Indonesia sebenarnya gitu. Nah menurut Mbak Eka nih, aksi ini kan udah banyak banget, apalagi kalau di periode pemerintahan yang sekarang tuh kayaknya kita terus-terusan ada ya. Dari Februari aksi apa ya, di catatanku ada nih, ada Indonesia Gelap, terus ada demo buruh, ojol dan lain-lain sampai yang kemarin ini. Nah menurut Mbak Eka sebenarnya gimana sih kondisi Indonesia ini sekarang? Sebetulnya ini satu hal yang menyedihkannya, mau ngomong aja kayak rasa-rasanya tuh banyak sekali beban dan kayaknya banyak banget gitu yang mau diomongin, yang mau diungkapin. Karena sebetulnya kalau ini kan sudah sepertinya sejak pemerintahan yang sekarang Prabowo Gibran itu ya, itu banyak sekali hal-hal yang membuat masyarakat tuh kayak capek banget gitu ya. Kok ada aja kebijakan yang nyeleneh gitu ya. Jadi aksi-aksi atau sesuatu protes yang dilakukan oleh masyarakat sejak awal-awal pemerintahan bahkan itu nunjukin bahwa ada sesuatu yang mengusik rakyat, ada sesuatu yang mengusik masyarakat, dan sesuatu yang dasar banget gitu ya. Jadinya bikin kesel. Jadi kalau ngelihat situasi saat ini sih, kemarahan rakyat itu bukan muncul tiba-tiba, Kak Giska. Ini udah lama terjadi gitu ya. Tapi semakin hari semakin lama gitu ya, dengan pemerintahan yang baru tiba-tiba aneh, konyol-konyol gitu ya. Maksudnya ini kebijakan-kebijakan yang muncul konyol, ada kebijakan yang harusnya untuk rakyat nggak disahkan gitu ya.
Betul. misalnya masyarakat adat, UPPRT gitu ya, udah bertahun-tahun, 21 tahun, dua-duanya udah 21 tahun Kak. Iya. Tapi nggak diselesain. Lalu ada undang-undang TNI Iya, yang betul. tiba-tiba disain. Tiba-tiba ada ya. Nah itu tuh, itu jadi ini satu akumulasi ini ya, Kekesalan masyarakat ya. dan dongkol gitu ya. Gitu Iya. sih Kak. Karena tuh bagi sebagian orang tuh pasti menganggap kayak ini nih ini karena kenaikan tunjangan nih. Ini cuma karena apa sih kemarin aksi-aksi bukan aksi ya, celutukan-celutukan dari anggota dewan nih. Makanya ada demo ini kan banyak yang menganggap gitu ya. Padahal tuh kayak Mbak Eka bilang tadi ada hal dasar nih yang jadi masalah. Apa Mbak? Mungkin bisa di-mention. Ini enggak banget ya kalau bilang misalnya aksi ini hanya karena adanya kemarin celutukan itu atau tunjangan yang tiba-tiba naik 50 juta 50, tunjangan tunjangan rumahnya aduh. doang loh gitu ya 50 Iya, juta gitu kan. Komunikasi Terus ada berapa bilangnya gitu ya. untuk sewa 3 juta per hari Iya, loh aduh. ya. Aduh, saya juga pusing di mana ada sewa 3 juta per hari. Ini kalau kemarin soal tunjangan itu sebetulnya itu hanya satu yang memicu dari akumulasi kemarahan tadi. Ada hal yang dasar banget yang sebetulnya nggak disentuh, yang sudah membuat masyarakat itu muak gitu ya. Iya. Dengan misalnya dulu awal-awal misalnya biaya mahasiswa mau masuk kampus. Oh ya, UKT ya. Nah, biayanya gede banget Iya, kan? betul. Satu ya. Lalu waktu itu minyak Benar. naiknya nggak kira-kira, Benar, minyak goreng kan? ya. Ini dari yang Iya. dari awal-awal ya. Kemarin Kemarin akhir-akhir beras aja oplosan loh. betul. Bukan Ada lagunya lagi Soimah tuh. doang oplosan, Iya, iya. beras ini oplosan. Bensin juga sempat oplosan kan? Nah, waktu bensin itu. oplosan. Ini bikin ini hal-hal yang dasar-dasar banget gitu ya. Udahlah biaya naik, tiba-tiba kemarin pajak naik. Iya. Ingat nggak waktu itu katanya pajak katanya dibatalin naiknya. Tapi nggak ada tuh, Nggak ada info lebih lanjut ya? nggak ada. Iya. Maksudnya itu infonya dibatalin. Tapi ingat nggak waktu gas yang tiba-tiba iya, iya. naik? Sampai sekarang nggak turun-turun. Iya, Aku iya. waktu itu belinya 18.000, Mbok. Sekarang 21.000. Kagak mau turun lagi. Padahal tuh ada ya katanya nggak jadi dinaikkan gimana? Dibatalin kan? Iya, kenaikan apa itu. pajaknya dibatalin. Tapi nyatanya di toko-toko itu dan Masih di diberlakukan supermarket ya? itu nggak ada. Jadi nggak tahu ya, tapi kalau Kak Giska mungkin ngelihat ini ya model pasar kita saat ini kan kalau sudah naik harganya dia nggak mau turun lagi. Iya, dipertahankan kan Iya, harga itu. dipertahankan dengan betul. harga itu. Makanya ya udah sekarang tuh harganya segitu-gitu aja. Itu sebenarnya hal-hal yang dasar banget. Lalu tiba-tiba lahirlah misalnya sebenarnya ada Prabowo tuh mau ngasih solusi gitu Iya, ya katanya. Pakai makan bergizi gratis. Iya, betul. Tapi- Itu lagi nih yang memicu ya. Tapi di mana-mana mungkin kalau kita bisa baca media gitu ya, banyak sekali di mana-mana itu bahkan keracunan. Iya. Keracunan di mana-mana ini kan hal yang membuat masyarakat kok ngeselin ya. Padahal sebenarnya ada loh solusi dari MBG itu yang gampang misalnya. Kalau mau nih, aku jadi baru kepikiran ini kayaknya solusi untuk MBG gitu Iya, ya. iya. Duitnya dikasih ke ibunya. Kalau takut duitnya itu Tidak dimanfaatkan. iya, atau dibelikan rokok oleh bapaknya, ya udah duitnya dikasih ibunya. Habis itu guru itu untuk memastikan mengawasi apakah anaknya ke sekolah bawa bekal iya, sesuai dengan standar itu kan bisa jadi solusi daripada yang sekarang. Soalnya nih, aku punya tetangga itu guru SD. Dia hari-hari pusing karena makanannya nggak pernah dihabisin. Terus dia hari-hari sampai gini, aku tuh pusing Mbak, telur asin nggak ada yang makan, sampai numpuk. Terus susu Iya, itu iya. nggak ada yang minum, numpuk kita nggak ada yang mau makan. Karena selera anak juga beda-beda ya, nggak bisa disamain. Gitu, belum lagi yang alergi. Nah, betul. Itu juga tidak diidentifikasi kan? Mm-mm. Emang harusnya kajiannya harusnya lebih panjang ya. Persiapannya juga harus lebih Iya. mateng nih. Tapi kita kan kayak dar-dar-dor selesai beliau dilantik diadain nih gitu. Nah, yang kebijakan-kebijakan itulah yang Iya. sebetulnya kebijakan-kebijakan yang buat masyarakat marah. Sekarang misalnya akses-akses
untuk seluruh masyarakat gitu. Apakah masyarakat selama ini itu misalnya dilibatkan sepenuhnya gitu ya, atas misalnya membuat kebijakan yang memang katanya untuk rakyat. Kita balik lagi soal undang-undang TNI misalnya. Undang-undang TNI itu kan desain kayak kucing-kucingan. Bahkan terakhir di hotel 2 hari selesai gitu kan. Kalau narik ke belakang lagi misalnya dulu undang-undang Minerba itu cuma 30 hari. Perampasan tanah di mana-mana. Warga itu yang bikin kesel itu kan ada tanah yang tiba-tiba sebenarnya sudah dikelola oleh masyarakat oleh sejak dulu gitu, termasuk masyarakat adat, bisa diambil alih oleh negara tanpa ada solusi gitu ya. Lalu masyarakat satu udah dia pasti akan hilang dari komunitasnya. Karena kan mereka terpinggirkan, nggak tahu kemana gitu ya, akhirnya terpecah gitu ya. Lalu kehilangan pekerjaan tentu, kehilangan mata pencaharian tentu, kehilangan masyarakat lah, dan ini yang memicu dan mengakumulasi banyak hal. Misalnya aku mau kasih contoh yang dasar banget, misalnya dari soal perampasan tanah misalnya. Di kampung misalnya terjadi perampasan tanah. Ini misalnya ini adalah warga kampung. Di kota pun ada loh ya. Ini aku mau bicara yang di kampung dulu nih. Misalnya di kampung, dia dirampas tanahnya. Aku mau bicara misalnya ada contoh satu keluarga. Oke lah misalnya dengan 3 anak, walaupun kadang ada yang lebih punya anak lebih dari itu ya, 5 bahkan 7 gitu ya. Terus dia udah dirampas tanahnya. Setelah dirampas tanahnya, dia kan kehilangan segala macam pekerjaan mata pencaharian. Mau nggak mau memaksa dia untuk mencari pekerjaan, ya nggak sih? Dan cari pekerjaan itu saat ini susah. Upahnya gimana? Betul. Satu susah karena janji lapangan pekerjaan 19 juta segini itu masalah lain ya. Iya. Tapi kan satu susah, 2 upahnya nggak jelas. Ya, outsourcing gimana-mana, Bo. Outsourcing itu walaupun di undang-undang bunyinya beda, pelaksananya beda, pengawasan ketenagakerjaan nggak jelas. Makanya outsourcing di mana-mana, upahnya murah, PHK gampang banget, nggak ada perlindungan. Itu kalau mau jadi buruh nih ya. Terus misalnya beralih mau jadi pekerja migran. Gimana sih jadi pekerja migran sampai sekarang? Perlindungan negara juga nggak jelas. Kita tahu apalagi yang sekarang nih online scam. Di mana-mana. Baru saya baca kemarin ya, ada pekerja migran kita, human trafficking itu meningkat drastis. Lumayan cukup tinggi gitu ya. Ini kan berarti perlindungan negara nggak ada. Dan sampai sekarang Kak Agis kan nih ya, udah berapa bulan nih Kementerian Perlindungan Pekerja Migran jalan? Berarti berapa bulan nih sejak pemerintahan hampir 10. Nah, 10 atau mau 11, mau setahun Oktober. Mau setahun kan? Mau setahun, kementeriannya udah ada, undang-undangnya nggak ada, Bo. Dan human trafficking tuh juga tidak di TPPO yang kayak gitu kan tidak dilihat kan? Nggak ada dilihat, dan itu undang-undang perlindungan pekerja migran juga nggak ada. Itu satu. Tadi kalau buruh nggak bisa, pekerja migran juga nggak jelas. Sekarang maksa misalnya mau jadi pekerja rumah tangga. Perlindungan juga nggak ada. Kagak ada, Bo. RUU PPRT udah 21 tahun tidak disahkan juga. Iya betul banget gitu. Mungkin nih Sobat Puan yang mendengar semua yang disampaikan Mbak Eka tuh kayak iya betul nih ini nih masalah kita nih. Karena tuh emang satu kayak gitu aja tadi kayak perampasan tanah aja tuh bisa kemana-mana kan gitu yang dirasakan oleh masyarakat. Itu baru pendek loh yang gue jelasin. Masih ada banyak hal loh ya. Dan itu kasusnya nyata dan nggak satu yang Mbak Eka. Nggak satu, hampir keseluruhan. Nggak jadi pekerja rumah tangga, akhirnya pekerja rumahan. Atau pekerja rumahan jelas nggak ada perlindungan. Jadi ojol sekarang mana ada undang-undang yang mengatur kemitraan. Kemitraannya status ketenaga kerjaannya juga nggak ada. Kemitraannya nggak jelas. Kemarin aku naik ojol gitu ya, itu aku bayar 38.000, yang didapat ojolnya cuma 24.000. Tinggi banget. Mereka tuh pakai motor sendiri, beli bensin sendiri, kepanasan sendiri, sakit sendiri, kagak ada apa sendiri. Tapi ini pemerintah nggak membuka mata bahwa nggak ada undang-undang yang melindungi pekerja ojol. Itu satu masalah. Lalu muncul nih, sebenarnya dari ini aja muncul banyak rentetan. Akhirnya
orang-orang kita itu pinjem kalau di desa, di daerah-daerah itu nggak pakai ini sih, pinjaman online. Kalau biasanya yang pinjaman online banyak yang di kota ya, tapi Iya, di daerah betul. juga Yang ada. pakai device ya. Tapi di daerah juga ada pinjaman yang mengatasnamakan koperasi. Bank keliling itu ya Mbak Eka. Itu. Akhirnya kena itu terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Ribut-ribut lah sama suaminya. Terus akhirnya ada lagi nih kasus yang nambah lagi nih ya. Sebenarnya banyak banget nih ya. Banyak, Kalau iya, mau dibahas kayaknya seharian gak kelar nih ya. Iya. Ada lagi nih anaknya akhirnya perempuannya dikawinkan paksa. Tuh. Kawin muda. Ya. Kawin dari anak situ, ada lagi. dari situ Kak Giska bisa lah. Udah ya, ini udah kawin banyak anak banget, pasti benar. Pasti nanti ada kekerasan di dalam rumah tangganya, Iya, kemudian betul. juga resiko-resiko sakit, rentan dan lain-lainnya. Anaknya stunting kalau lahir dan lain-lain banyak banget ya. Nah, harusnya ini yang kita bahas ini tuh dibahas sama pemerintah gitu loh, kayak ini nih satu aja jadi masalah, kalau udah satu akan kesini kemana-mana. Cuma kan pemerintah kita tuh mungkin terlihatnya sekarang kayak misalnya solusi-solusi yang diberikan nih, baik Kak. Kan kayak beberapa hari aksi tuh udah ada muncul kan, kayak kemarin tuh Prabowo sudah mengeluarkan statement akan ada transparansi, akan menindak jelas apa-apalah itu. Kemudian juga kemarin banget tuh setelah katanya ada pertemuan antara mahasiswa dan DPR, ada lagi kita akan melakukan ini. Nah, menurut mereka tuh udah cukup apa belum sih ini respon-respon seperti itu? Lelah kayaknya, harus menarik nafas panjang kayaknya. Kalau dibilang cukup sebetulnya respon ini setelah ada aksi respon gitu ya. Iya. Setelah ada aksi respon. Tapi respon yang pertama justru adalah menindak tegas peserta aksi. Iya. Ini menyakiti banget, menyakiti rakyat, menyakiti masyarakat, bahkan sekelas Afan yang dilindas. Itu hanya satu Afan di Jakarta. Iya. Banyak kawan-kawan lain yang meninggal, yang hilang Iya. tanpa nama. Kawan-kawan kita yang ditangkap sampai sekarang nggak dikeluarkan, jadiin tersangka. Itu udah bukan cuma puluhan lagi, ratusan. Bahkan kalau dihitung sampai ke seluruh Indonesia itu kemarin data YLBHI ribuan gitu ya. Ini sebenarnya respon yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan jajar-jajarannya gitu ya. Itu sebenarnya lebih menyakiti rakyat karena bukan justru mengubah hal dasarnya, tapi merespon dengan tindakan yang cukup kejam menurut saya. Cukup kejam kenapa? Karena menganggap, apalagi yang terakhir misalnya bicara soal bahwa para demonstran itu udah mengarah ke makar, terorisme. Iya. Itu menyedihkan sekali gitu ya. Demokrasi di Indonesia tuh kayak udah benar-benar rusak, dicederai. Gimana masyarakat mau ngomong aja nggak dikasih ruang gitu loh ya. Di jalan, ngomong di jalanan aja udah nggak dikasih ruang gitu. Apalagi ini ya Kak Giska misalnya mau ngomong di jalanan nggak dikasih ruang. Bagaimana mereka atau kita masyarakat dikasih ruang untuk masuk ke dalam, maksudnya bicara soal kebijakan. Ini yang hal dasar tadi kan soal kebijakan yang konyol-konyol gitu ya. Bagaimana membuat kebijakan itu harus juga melibatkan masyarakat, tapi bukan hanya didengar, tapi memang benar-benar dilibatin dari dasar gitu ya. Bagaimana membuat kebijakan itu tadi, kalau yang Kak Giska bilang itu kan harus ada riset yang cukup jauh, karena ada banyak hal dasar yang menjadikan alasan itu gitu ya. Itu nggak dilakukan. Jadi kalau cuma ngerespon kemarin soal akan misalnya kemarin kan si Prabowo bilang tunjangan diturunkan. Terus si siapa Sahroni, Nova Urba, dinonaktifkan, di Eko dinonaktifin gitu kan. Itu nggak menjawab. Itu cuma satu yang kayak jadi cetik gitu loh. Jadi membuat apinya itu buang gitu ya. Iya. Itu dilakukan juga kayak misalnya yang dinonaktifkan itu cuma karena sering dimention sama masyarakat aja kan. Betul. Ya, yang hal dasar lainnya nggak dilakuin. Ya
kalau mau ya memang reformasi secara keseluruhan. secara keseluruhan. Pemilu juga harus direformasi loh. Yang bisa ikut pemilu cuma partai besar kita bisa hitung lah Kak Giska siapa sih. Kekuatannya jelas ya, emang abuse of powernya ada. Takut banget. Tapi itu emang ya kelihatan sih tidak melihat dari dasar itu tadi ya, menanggapi masalah-masalah. Dan sayangnya memang respon-respon yang Mbak Eka sebutkan menyakitkan tadi itu juga selalu dianggap itu respon cepat yang bisa dilakukan gitu. Kayak misalnya ya itu penangkapan teman-teman kita yang di kemudian dituduh jadi tersangka, terus juga aksi-aksi represif lainnya yang menggunakan senjata, tembakan-tembakan air mata, itu selalu dianggap respon cepat sama pemerintah yang padahal itu tidak memberikan solusi apapun kan. Itu respon cepat yang menyakiti rakyat sebenarnya. Iya, Justru respon cepatnya mereka cepat menangkap rakyat, tapi ketika koruptor nggak juga ditangkap. Betul. Dan ini satu hal yang ini ya. Kalau kawan-kawan yang sudah ditangkap kemarin nih ya, dan sudah dijadikan tersangka, selamanya cap tersangka akan melekat. Jadi ketika kawan-kawan ini kemarin yang ikut aksi mau bikin SKCK, sulitnya minta ampun. Dan sekarang melamar pekerjaan pakai SKCK. Tapi Kak Giska, mantan koruptor nih atau mantan tersangka mau jadi DPR bisa. Iya, itu ironi lagi itu. Kayak yang iya benar sih itu SKCK ya juga kepikiran juga nih, SKCK juga tiba-tiba sekarang kan semuanya harus pakai SKCK. Terus teman-teman yang jadi tersangka akan jadi tersangka demo pula kan. Itu kan dianggap melawan negara gitu. Cuma ya sungguh jahat negara kita. Jangan bisik-bisik, emang jahat ya. Iya sih melihat beberapa hari ini aja tuh ya mungkin yang itu banyak ya korban-korban yang meninggal sampai 10 orang. Nah mungkin di tempat-tempat lain ada lagi, cuma yang tidak terdata dan pasti ada lah gitu ya, yang masuk rumah sakit, dirawat dan sebagainya. Nah pemerintah juga tidak pernah melihat itu adalah satu kegagalan kan. Bahkan solusi mereka ngasih orang tuanya Afan rumah. Nah itu sampai ada Mbak Eka, aku baca di Twitter, di X tuh dia bilang di X apa di mana ya gitu kayak, coba bayangin kehidupan kita akan ditanggung negara kalau misalnya kita udah nggak ada. Itu kan kayak gimana sih ini? Tapi ada yang seru. Kemarin aku sempat baca itu di waktu aksi itu ya, kalau nggak salah aksinya Sumatera Selatan atau Medan mana lah gitu ya. Itu ada yang menuliskan begini, bekerjalah kalian sampai kalian mampu bayar pajak, karena sebagian pajak kalian ada hak para pejabat. itu emang iya sih benar. Tapi emang apa sih ini yang kita lakukan sebenarnya sekarang ini di negara Indonesia ini. Nah banyak nah sekarang ini tuh kalau aku sih melihatnya di tanggal 29 ya, aksi pertama itu kemarin tuh sangat ini ya, semuanya tuh kayak berkumpul gitu, semua lapisan masyarakat ya. 25 pertama 25 ya? Iya 25 benar. Jadi itu kayak ini sangat orisinil nih, kayaknya semua masyarakat tuh emang semuanya udah geram, udah marah, udah bete gitu sama negara. Jadi semuanya mau ikut andil dalam protes ini. Iya, protes adalah hak ya kan. Sampai akhirnya kemarin teman-teman Aliansi Perempuan, Aliansi Perempuan Indonesia. Nah kemarin itu pas di hari Rabu ya teman-teman, Sobat Puan, hari Rabu tuh Aliansi Perempuan Indonesia melakukan juga aksi di depan DPR. Nah Mbak Eka melihat gimana nih, sebenarnya gimana peran aktivis perempuan atau perempuan sendiri ada di ruang demokrasi ini? Apakah sebenarnya ruangnya sudah cukup luas atau sejauh mana peran yang bisa kita lakukan kayak gitu? Perempuan kenapa misalnya sampai bisa turun ke jalan? Ini satu tadi ya, ruang-ruang untuk kita bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan, nggak hanya perempuan, itu sulitnya minta ampun, apalagi ditambah perempuannya. Iya. Apalagi ditambah perempuan, apalagi kalau misalnya itu perempuannya disabilitas, misalnya itu tambah lagi nih. Jadi
terus perempuannya miskin, Iya. ya itu double-double lagi nih Bener. ya. Ini ngomongin perempuan doang aja, belum yang disabilitas, belum yang miskin, itu aja sulitnya minta ampun. Nggak usah sampai jauh ke misalnya ke gedung DPR ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan ya. Di misalnya di kelas desa ataupun RT lah ya, di Musrembang Des misalnya. Pernah nggak perempuan itu dilibatkan dalam, maksudnya benar-benar dilibatin ya, nggak cuma didatengin doang, Jadi seksi suruh- konsumsi. atau enggak ya duduk cuma Iya. dengerin doang, atau justru perempuan yang dilibatkan itu adalah istri Pak Lurahnya, istri Pak Kadusnya, Iya. istri Pak RT-nya gitu ya. Pokoknya itulah ya, tapi bukan perempuan yang benar-benar memang warga yang terdampak misalnya, atau yang memang warga yang membutuhkan kebijakan itu ada. Misalnya kebijakan untuk membuat, misalnya kalau di desa gitu ya, kelas desa misalnya mau bikin tempat bermain anak. Bener nggak anaknya itu butuh permainan itu? Iya. Gitu kan. Atau yang lain lah, misalnya lansia gitu ya. Bener nggak lansia ini butuh tempat Tempat ini ini. gitu, atau enggak, atau justru butuh yang lain. Itu yang nggak dilihat dari sebetulnya kebutuhan yang dasar banget. Jadi kalau melibatkan warga kan jadinya tahu kebutuhannya apa, kepentingannya apa. Bahkan ngomongin perempuan tapi yang bicara bukan perempuan. Walaupun benar dia adalah orang yang paham perempuan, tapi tidak kalau yang bicara memang benar-benar perempuan yang mengalami, yang merasakan, yang paham. Jadi itu akhirnya, kenapa sih perempuan akhirnya harus turun ke jalan? Ya karena ada hal dasar yang disentuh gitu ya. Perempuan itu garda terdepan loh. Misalnya gini nih. Kalau tadi dengan segala macam pemiskinan, aku bilang bukan kemiskinan lagi ya, pemiskinan yang dilakukan oleh negara gitu ya. Ini yang paling terdampak, yang menjadi garda terdepan maksudnya ya. Dalam keluarga itu perempuan. Udahlah upahnya murah. Misalnya terus pinjam online di mana-mana. Suaminya misalnya akhirnya nganggur karena lapangan pekerjaan sulit tadi. Tapi mau nggak mau perempuan itu kan harus ngasih makan anaknya nih. Iya. Yang mikirin itu Yang lebih banyak kadang-kadang memikirkan itu adalah perempuan. Yang kadang-kadang mikirin itu banget, yang dasar banget itu perempuan. Dia sampai ngutang sampai apa dilakukan perempuan yang melakukan. Ini yang membuat udah harus perempuan yang mikirin, yang masak dia, nyari dia gitu ya. Terus semuanya harganya mahal gitu kan. Kayak lelah sekali ya, itu satu. Lalu kedua misalnya soal kemarin kalau melihat yang aksi ini kemarin gitu ya, yang ada aksi kemarin yang luar biasa itu adalah bukan cuma masyarakat yang turun, tapi ada mahasiswa, lalu ada anak STM. Ini ibu-ibu di rumah was-was. Mereka bangga gitu ya, anaknya mempunyai pemikiran terbuka soal kepentingan bangsa ini untuk kehidupan mereka ke depan gitu ya. Tapi di dalam hati ibu tetap aja, ini karena aku juga seorang ibu yang punya anak anak sudah 19 tahun gitu ya. Jadi tetap aja ada rasa was-was kalau terjadi sesuatu pada anak saya. Itu Kak Giska, terjadi sesuatu pada anakku ketika mereka turun ke jalan. Maka dari itu akhirnya yang memicu, menurut saya itu ya, akhirnya yang memicu perempuan juga andil turun ke jalan, selain hal-hal dasar tadi yang sudah kita bincangkan gitu ya Kak Giska, itu juga bagaimana keresahan, kekhawatiran si ibu ini akan keselamatan anaknya yang pemerintah saat ini, aparat kepolisian menanganinya dengan sangat represif. Kalau sampai terjadi sesuatu, itu juga pasti membuat luka sama ibu. Itu sih Kak Giska. Iya, di hari ini juga banyak juga kan figur perempuan yang
perempuan-perempuan yang turun terus dijadikan figur perlawanan yang kayak gitu tuh. Itu memang satu hal yang sebenarnya kalau dilihat itu harusnya orang-orang udah, oh ini ada masalah besar nih kalau udah ibu-ibu turun begitu ya. Nah, ibu yang turun gitu itu pasti ada satu hal yang besar gitu. Nah, tapi kalau untuk yang kemarin nih teman-teman Aliansi Perempuan Indonesia yang turun, apakah tuntutannya juga sama dengan yang sebelum-sebelumnya Mbak Ika, atau ada tuntutan khusus nih dari Aliansi Perempuan? Aliansi Perempuan Indonesia sebetulnya itu gini, Kak Giska, kita lebih menuntut ke bagaimana yang dasar-dasar tadi itu bisa dirubah, kebijakan yang menyengsarakan rakyat itu bisa dirubah. Kalau kita menuntut yang terakhir soal hal-hal yang direspon oleh pemerintah dan Presiden Prabowo kemarin soal bagaimana misalnya pemerintah saat ini merespon untuk yang peserta aksi itu ya, itu salah satu tuntutan. Tapi yang mendasar banget itu kita yang lebih minta yang mendasar. Berubahlah kebijakan itu memang kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Jadilah perwakilan rakyat atau tangan kanan rakyat itu ya benar-benar jadi tangan kanan rakyat, bukan jadi tangan kanan diri sendiri maupun ininya ya sekelompoknya. Itu sih. Nah, kalau misalnya kita berharap kemarin ada satu tuntutan kita adalah bagaimana Kapolri itu juga melakukan hal atau bertanggung jawab atas apa yang terjadi begitu ya. Dilindasnya Afan itu bukan cuma kelindes ya, dilindas. Itu karena jelas banget ya. Iya, dan terlihat loh ada ininya. Iya, makanya kan. Iya, makanya. Itu dilindas itu ada jelas-jelas unsur sengaja. Kalau bilang katanya takut dikeroyok, apanya yang takut? Mobil sekuat itu, dia ada bisa mundur. Gak kelihatan katanya kayak gitu. Gak kelihatan apa orang mungkin. Dia berhenti, dia bisa mundur, belok kiri, ambil gitu kan, apa sih gitu kan? Itu yang hanya satu untuk merespon gitu ya. Bagaimana pemerintah juga bertanggung jawab atas kebrutalan yang dilakukan dalam aksi beberapa hari ini. Iya. Kalau bilang khawatir Kak Giska. Kawan-kawan perempuan dan ibu-ibu yang aksi kemarin, saya yakin mereka sebetulnya juga khawatir. Dan mungkin pasangannya di rumah atau anak-anaknya di rumah juga khawatirnya cukup tinggi soal ibu-ibu yang turun ke jalan dan aksi. Yang meninggalkan anaknya di rumah, yang punya anak-anak kecil di rumah, itu juga pasti cukup khawatir. Iya. Jadi memang ini yang sebenarnya ya itu kebijakan-kebijakan ini ya, keputusan-keputusan pemerintah, apa yang dilakukannya itu yang membuat semua orang jadinya merasa harus ada reformasi nih, harus ada perbaikan, riset ya, kembali di setting ini. Yang reformasi juga harus reformasi kepolisian kayaknya. Iya, keseluruhan Mbak. Keseluruhan kan ya kita maunya gitu. Karena ya terlihat lah ya lembaga kepolisian juga kita nggak tahu ya gimana kebijakannya kok bisa ya anggota-anggotanya melakukan hal-hal yang represif tuh dengan sangat gampang gitu loh. Terlihatnya begitu ya. Jadi kayak ya aku nggak tahu juga sih ini gimana di sananya gitu. Cuma setiap berhadapan dengan masyarakat itu selalu sangat menyakitkan. Dan kalau Kak Giska lihat nggak, sempat melihat nggak kalau misalnya banyak di video-video berseliweran itu kepolisian yang dihadap-hadapkan dengan peserta aksi itu kepolisian yang masih muda-muda, yang mungkin orang tuanya juga khawatir, ibu-ibunya juga khawatir akan keselamatan anaknya yang jadi polisi ini gitu ya. Masih muda-muda banget, bahkan nggak bisa dibilang sama kita masih mungkin anak-anakku juga mungkin lah masih segitulah ya. Tapi kalau aku sendiri sih melihatnya itu gimana keamanan yang dianggap negara itu sebagai lembaga keamanan atau yang melindungi masyarakat menghadapi peserta aksi atau masyarakat yang lagi aksi dengan senjata aja tuh udah nggak make sense gitu loh Mbak Eka. Gimana sih kita mau damai, kita mau ini baik-baik aja tapi dia ketemu kita aja udah pakai senjata gitu loh. Yang aduh aku aja takut nih lewat samping mereka dengan senjata-senjata besar itu gitu. Kita kemarin pakai apa?
pakai sapu. Nggak ada, kita pakai sapu kita. Sama toa aja udah. Iya kan. Jadi, Tapi sedangkan itu aja tuh pengawalan juga di belakang rame juga kan. aku kemarin sempat keliling ini ya, gedung itu. Itu ternyata di belakang itu pakai senjata lengkap loh. Laras panjang. Aku yang luar biasa ini ibu-ibu ya gitu. Iya gimana Ibu-ibu ya. yang turun pakai sapu gitu ya, cuma pakai baju pink itu sudah membuat ini gentar gitu Iya. loh ya. Ada aja yang dikhawatirkan mereka, harusnya kita yang khawatir gitu sebagai masyarakat ya. Tapi Dia masalahnya Kak Giska tahu nggak sih, kemarin itu walaupun kita di luar itu kenceng banget ya suaranya pakai itu. nggak kedengeran itu ke dalam. Itu nggak ke dalam gedung itu nggak kedengeran. Iya, iya. Satu itu secara ini ya, secara realita. Iya. Realitas suara itu kedengaran. Ada yang udah ini kok, ada yang mengujinya pakai ilmu fisika tuh, tau nggak mereka? Tapi bukan soal itu. Misalnya gini, itu secara realitanya emang secara suara nggak kedengeran. Tapi ada yang lebih parah lagi Kak Giska. Bahwa memang sebenarnya mereka nggak mau dengerin. Oh, itu Jadi jelas sih. budek. Itu Walaupun mereka keluar gedung juga iya, mereka nggak akan denger gitu loh. Pun mau keluar juga formalitas aja sih ini gitu kan. Iya, gitu loh. Gimana sih ini wakil rakyat? Tapi dengan semua huru-hara ini kayak pertanyaan terakhir Mbak Eka. Oke. Harapan ke depannya sih untuk Indonesia dan demokrasi kita ini, negara kita ini. Harapan tentu saya sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai warga negara gitu ya, dan juga sebagai kawan-kawan pergerakan begitu ya, bersama masyarakat bergerak bareng dan bersama teman-teman di Koalisi Perempuan Indonesia gitu ya. Dan kalau bicara misalnya saya dulu mengawali dari, kalau awal banget begitu ya, sebetulnya saya tuh dari masih zaman sekolah, di belakang layar saya mainnya. Oke. Yang main itu adalah bapak saya dan kelompok teman-teman bapak begitu ya. Jadi saya main di belakang layarnya karena masih sekolah, nggak boleh turun gitu ya sama bapak. Tapi kita udah main untuk dalam settingan segala macam itu. Dulu waktu masih soal perampasan tanah atau tidak ada penggantian uang gitu ya, untuk tanah yang diambil oleh negara untuk memperlebar jalur selatan-selatan dari Jogja ke Cilacap. Itu tahun berapa tuh Mbak? Masih tahun berapa ya? Saya masih sekolah waktu itu. Saya ingat banget waktu pertama kali demo sekolah saya, itu tahun 98. Itu saya demo di sekolah tuh. Yang mimpin demo saya anak STM. Anak STM yang notabene laki-laki semua, perempuan bisa dihitung jari waktu itu. Dan yang mimpin demo saya itu dijaganya sama polisi anti huru-hara Kak. Loh, tahun Anak itu STM loh ini. anti huru-hara, Iya, Bo. iya. Padahal kita aksinya damai gitu kan. Lalu itu saya dan teman bapak gitu ya mengawal itu soal jalur selatan-selatan itu sekitar tahun 99 lah, sekitar tahun itulah. Itu kemudian dari sana dari soal isu tanah dan perampasan tanah, akhirnya saya ingat banget waktu itu presidennya ganti SBY, lalu muncul undang-undang di mana kalau mau merampas tanah akhirnya lebih mudah. Itu saya ingat banget zamannya SBY itu muncul undang-undang itu. Tapi saya lupa undang-undang nomor berapa. Tapi itu lahir dari situ. Kemudian saya jadi buruh nih. Buruh upahnya nggak jelas juga waktu itu. Muncullah saya jadi ketua Serikat Buruh. Jadi ketua Serikat Buruh, lalu aktif di Serikat Buruh sampai 2014. Lalu pindah aktif di buruh migran, karena saya sempat jadi buruh migran waktu itu di Malaysia. Lalu sekarang aktif di Koalisi Perempuan Indonesia soal isu perempuan. Dan saya juga ada bersama kawan-kawan di Front Nahdliyin Kedaulatan Sumber Daya Alam, soal alam, dan di Daulat Umat. Jadi di beberapa tempat ini, termasuk salah satunya adalah soal koperasi. Saya aktif di koperasi, tapi bukan koperasi merah putih ya. Iya, aduh. Ini koperasi yang benar-benar koperasi. Iya, kalau itu sih kita nggak jelas ya gimana cara ini sistemnya ya. Iya. Nah itu ya Kak. Nah lalu
Apa tadi pertanyaannya kok saya jadi Harapannya, ngelantur harapannya. kemana-mana Iya nggak apa-apa, harapannya. sih. Kan harapan untuk Indonesia setelah Mbak Eka berkecimpung di Iya karena tadi aku Di juga ini ya demokrasi soal ini pertanyaan kan. harapan gitu ya. Aku Iya, mau iya. bilang bahwa saya yang anak baru kemarin gitu ya, sudah melakukannya dari kecil gitu Iya, ya. iya. Saya yakin kawan-kawan apalagi yang sudah turun ke jalan waktu tahun 98. Saya 98 masih sekolah. Saya demo hanya demo sekolah saja. Sampai akhirnya berhasil. Dan sampai hari ini kebijakan itu diterapkan di sekolah saya. Karena kebetulan kepala sekolahnya teman saya sekarang. bisa banget Iya, ya. iya kebijakannya diterapkan sampai sekarang. Itu satu keberhasilan buat saya. Tapi saya percaya kawan-kawan aktivis di pergerakan yang sudah turun tahun 98 pasti menyatakan kesedihan dengan apa yang terjadi saat ini gitu ya. Apa yang terjadi saat ini membuat luka bagi kawan-kawan yang turun tahun 98 waktu itu, bahkan ada banyak trauma gitu ya dari kawan-kawan etnis Tionghoa misalnya. Etnis Tionghoa hari ini juga masih ada cukup kekhawatiran cukup tinggi Masih dengan was-was juga ya. dengan apa yang terjadi beberapa hari ini gitu ya. Nah, harapannya adalah untuk kalau mau bicara soal pemerintah, ayo dong rubah. Buatlah kebijakan yang memang kebijakannya itu untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Lalu harapan misalnya untuk seluruh perempuan Indonesia dan bukan hanya perempuan ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ayo kita bersatu. Jika tidak ada ketidakadilan, jangan diam. Ada sesuatu itu hak kita, hak sebagai rakyat, dan kita harus mengingat bahwa seluruh fasilitas negara itu uangnya adalah uang rakyat. Maka itu adalah milik rakyat. Ayo ya pastikan dari tempat-tempat terdekat kita semua tinggal, pastikan bahwa kebijakan itu adalah kebijakan yang memang untuk rakyat, bukan kebijakan untuk segelintir di kanan kiri kita tinggal. Itu pastikan, jadi pastiin dari tempat terdekat hingga itu bisa memastikan sampai ke tingkat nasional, ke tingkat tertinggi, bahwa kebijakan yang lahir adalah untuk rakyat. Jadi ayo bersama, tidak diam. Kalau ada ketidakadilan, Suarakan. iya, suarakan, dan mari terus bersatu, padu, terus berkuat diri untuk bisa membangun bangsa ini tentu dengan masyarakat yang bersatu menyuarakan ketidakadilan. Oke. Panjang banget harapan Mbak Eka, tapi itu harapan kita bersama pastinya. Sobat Puan, ini hari ini tuh diskusi yang cukup menarik dan menggebu-gebu ya Mbak Eka. Ya semoga negara kita menjadi lebih baik sih pastinya. Dan ini ya, ruang-ruang ini, ruang demokrasi, ruang berpendapat, respon dan lain-lain tuh diberikan penuh kepada masyarakat, jangan dibatasi, jangan di ini juga ya, dihambat gitu oleh negara. Terima kasih Mbak Eka Ya, untuk cerita-cerita kita hari ini, enggak sih, untuk untuk membahas dan berdiskusi tentang kondisi negara saat ini, dan juga harapan-harapan Mbak Eka tadi yang pastinya juga pasti harapan Sobat Puan semua juga. Semoga kita tadi bersatu padu sama-sama menyuarakan yang ketidakadilan dan terus berjuang dan beraksi untuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mbak Eka, sampai ketemu nanti, kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin ya. Akan ada episode-episode berikutnya. siap Kak Giska, dan terima kasih Sobat Puan. Ya, terima kasih Sobat Puan, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bersama Sobat Puan, terus berjuang tentang kesamaan, agar tak lagi menjadi penghias, tegak tak lagi di dunia.